Hai kawan Gen Z, selamat datang kembali di episode spesial hari ini. Tentu saja hanya di Kamar Gen Z, where you can get cozy. Jadi hari ini kalau dari kemarin-kemarin kita, terutama aku sih sebenarnya, aku dari kemarin-kemarin lebih kecenderungannya tuh bahas tentang bisnis, bahas tentang ya banyak deh, ada yang tentang duta bahasa, ada yang olahraga, tapi seputaran bisnis gitu ya. Dan hari ini aku mau bahas tentang sesuatu yang sebenarnya dekat juga sama Gen Z, tapi kadang tuh masih suka diabaikan, masih suka dilupakan. Jadi hari ini aku akan membahas topik yang super dekat dengan anak muda, yang seperti aku bilang tadi, kesehatan Gen Z terutama di era modern. Ayo ngaku, siapa yang tiap hari ngopi, siapa yang tiap hari ya ngasep, ngebul semuanya. Ayo ngaku hari ini, jangan kaget kalau nanti kalian semua disidak habis-habisan nih ya sama salah satu pakarnya. Jadi tanpa berlama-lama, hari ini aku mau ngajak kita semua kenalan sama Dokter Randi. Halo. Dokter, terima kasih banyak. Ini dari Grand Wisata ya, lumayan betul, jauh lumayan. loh ya. Sudah mampir ke studionya Kamar Gen Z. Terima kasih banyak dok. It's such an honor. Ya. Terima Pakai kasih, paspor dok. dari sana ke sini. Wah, emang Bekasi kan bukan paspor lagi dok, karena itu udah planet lain jatuhnya ya, bukan negara lain ya. Dokter, boleh dong diperkenalkan dulu sedikit tentang dokter, kesehariannya gimana, atau prakteknya gimana juga boleh. Silakan dok. Oke, terima kasih. Halo, saya Dr. Randi Fazra Limanda, spesialis penyakit dalam. Saya praktek di Rumah Sakit Hermina Bekasi dan Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Saya jadi dokter udah dari kurang lebih tahun 2011. Wow. Iya, benar Sudah kalau nggak lama. salah ya. Itu Udah kalau berapa tahun itu berarti ya dok ya? ya Berapa Mas Chan? 16 16. tahunan lah ya, kurang lebih. Kalau penyakit dalam itu kita sebenarnya banyak yang di cover ya, karena kalau penyakit dalam itu sangat general dan meliputi bidang jantung, kemudian pencernaan, termasuk tadi kesehatan kaum Gen Z kan. Nanti kita akan ngomongin banyak masalah metabolik. Saya tidak sabar ngomonginnya ya, aduh. Oke. Ada lagi dok, mungkin dokter kesehariannya sekarang berarti praktek aja ya dok ya? Atau mungkin sambil ada side hustle lain atau Enggak gimana sih, dok? nggak ada. Cuman pagi berangkat ke rumah sakit, visit, poli, pulang. Ke rumah sakit yang satunya lagi, visit, poli, pulang. Udah gitu aja kok. Pasiennya banyak dok? Ya standar, lumayan. Puji Tuhan. Kebanyakan Gen Z atau gen-gen sebelum Gen Z Iya, dok? sebetulnya kalau dari jumlah pasien berimbang ya. Kalau penyakit dalam kan kita mengatasi pasien dengan usia 18 sampai 60 tahun. Oke. Ya, lebih di atas 60 tahun ya. Di atas 18 tahun lah intinya begitu. Kalau untuk pasien yang usia Gen Z yang kelahiran tahun 97 sampai 2000 berapa ya? Gen Z itu 2001 ya. Berapa ya? Gen Z tuh 2010 ya? 2012 itu yang mungkin sekitar 30% sampai 40%-an lah dari jumlah pasien yang ada sekarang. Oke. Gitu. Keep in mind ini penyakit dalam ya teman-teman. Berarti dengan angka segitu sebenarnya cukup mendominasi juga ya Gen Z ya. Karena ya keep in mind lagi-lagi ini dokternya ini dokter penyakit dalam. Berarti harus hati-hati tuh, harus di take notes semua yang akan dokter paparkan di sini ya. Ayo. Yang karena mungkin sebenarnya kalau penyakit dalam itu efek jangka panjang kali ya dok ya sebenarnya ya. Karena kita mungkin di masa mudanya kita masih hahaha, pola hidupnya ya berantakan. Kata orang tuh you only live once gitu ya, kayak gitu seenak-enaknya minum apa nggak jelas, minum apa, makan apa gitu ya dok ya. Tapi ternyata dirasakannya tuh di kemudian hari gitu ya dok ya. Oke. Dok, aku mau mulai dari hal yang sebenarnya tuh paling dekat kali ya sama Gen Z ya. Ya kita semua tahu ya kalau Gen Z itu kan apa sih gaya hidupnya itu serba cepat, serba instan, multitasking. Kalau bisa dilakukan semuanya di dalam satu hari, besoknya bisa move lagi ke yang lain gitu ya. Kadang makan nggak teratur, tidur berantakan. Sebenarnya apa sih dok resiko kesehatan yang
sering banget dokter lihat gejalanya kayak gimana di Gen Z akibat pola hidup yang seperti ini, Dok. Iya, benar lagi. Jadi yang tadi dibilangin anak-anak Gen Z itu memang tidurnya nggak teratur. Betul. Aduh, itu sayang Makan banget lagi, kadang maaf. iya, kadang enggak. Sekalinya makan juga kadang-kadang pilihan makanannya mungkin minyaknya banyak, gorengannya banyak, gulanya tinggi, ya nggak? Ngakunya minum kopi ternyata minum gula gitu kan. Jadi Iya, Dok. Ngaku mungkin kok, Dok. olahraganya juga kurang, disuruh olahraga malah tiduran, ya begitulah. Iya, Dok. Dan tadi yang dibilang di pembukaan betul bahwa kesehatan itu investment sebenarnya. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang ini akan berpengaruh mungkin nggak saat ini gitu ya secara instan, tapi mungkin beberapa tahun ke depan. Ya, biasanya sih rata-rata 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi kita apa yang kita kerjakan sekarang mungkin 10 tahun ke depan baru mulai berasa nih efeknya. Udah balik lagi ke pertanyaannya, apa aja sih yang kira-kira akan bikin masalah untuk kaum Gen Z jika mereka tidak memperbaiki pola hidup yang sekarang gitu kali ya. Betul. Kalau saya sih bisa berdasarkan pengalaman di rumah sakit atau di klinik ya, kita nanganin pasien-pasien itu, efeknya tuh bisa dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama metabolik. Metabolik itu berkaitan dengan gula darah, kolesterol, tekanan darah, ya. Jadi semua yang berhubungan dengan metabolisme pasien gitu ya. Paling sering ketemu sih darah tinggi. Gen Z nih, Dok. Kita ngomongin Gen Z ini darah tinggi nih ya. Jadi umurnya belum 30 tapi tensinya sudah tinggi-tinggi gitu. Oke. Tekanan darahnya sudah di atas normal, tapi begitu kita eksplorasi apa penyebabnya, ya tadi yang disebutin. Tekanan dari pekerjaan, pace-nya terlalu cepat, tidurnya kurang, weekend masih suruh kerja, ya nggak? Tengah malam hari Minggu tiba-tiba suruh telepon dari bos langsung dikerjain gitu kan? Duh, ini sekaligus untuk bos-bos yang suka nelpon nggak bercanda. Oke, Dok. Ya, jadi secara metabolik itu hipertensi yang paling banyak saya ketemu. Yang kedua itu adalah kolesterol dan diabetes, sakit gula. Wow. Itu udah banyak banget loh. Jadi walaupun anak-anaknya masih muda tapi penampilannya mungkin obesity ya, jadi gemuk gitu ya. Kemudian setelah kita periksa laboratoriumnya kok ternyata kolesterolnya tinggi, gula darahnya juga tinggi. Ya setelah dieksplorasi lagi benar ya penyebabnya itu salah satunya gitu. Wow. Itu secara metabolik ya. Ini masih banyak yang lain nih. Kalau di luar metabolik apa immunity-nya. Oke. Ya kebayang deh kalau misalnya tiap hari kerja overwork gitu kan, istirahatnya kurang, makannya nggak teratur, olahraganya nggak ada atau kurang sama sekali. Akhirnya apa? Imunnya akan menurun dia. Ya, jarang ketemu matahari, berangkat gelap, pulang gelap, ya nggak, kurang vitamin D, ya kan, imunnya jadi turun. Akhirnya apa? Begitu imunnya turun, orang di luar banyak yang flu, batuk pilek, mungkin kita di jalan di KRL apa di Transjakarta langsung gampang terpapar. Langsung gampang batuk pilek. Ini kayak 2 bulan terakhir aja kan banyak banget kasus batuk pilek kalau saya pun sekarang lagi batuk pilek. Betul. Mungkin itu karena ada faktor risikonya. Apa risk factornya ya? Karena imunnya lagi nggak bagus. Kenapa imunnya nggak bagus? Karena tidurnya kurang, karena tekanan pekerjaannya tinggi dan lain-lain. Jadi akhirnya apa? Semua itu kan domino efek. Nggak kita langsung terjadi dia batuk pilek karena murni karena infeksi saja. Kalau imunnya bagus, mungkin infeksinya nggak akan muncul, gejalanya mungkin ringan aja. Itu dari yang nomor 2 tuh. Tadi kan metabolik yang pertama. Yang kedua segi immunity, ya imunitas. Nomor 3 bisa juga mengarah ke cancer. Wow. Ya. Oh iya? Ya, kalau dari gaya hidup. Cancer ya? Kalau dari gaya hidup yang nggak dibenerin ya. Apa misalnya? Suka makan fast food, junk food gitu ya. Kan itu juga kita kan kalau anak-anak Gen Z ya cari yang gampang, cari yang instan. Betul, yang cepat, yang cepat. Kalau sebenarnya tuh fenomenanya gini, ini di pribadi aku ya, Dok, kayak pagi-pagi udah rush hour gitu kan, udah deh di minimarket langsung ambil aja yang udah sasetan-sasetan biar langsung dibuka, langsung jalan, makannya sambil jalan kadang-kadang, apalagi kalau naik transportasi umum gitu. Jadi itu kalau misalnya kita biarin jangka panjang, tadi saya bilang nggak mungkin nggak akan muncul dalam waktu dekat, mungkin bisa sekian puluh tahun kemudian. Apalagi kalau pasiennya atau orangnya ini punya faktor risiko dari orang tua, misalnya mama papanya atau kakek neneknya punya riwayat cancer gitu kan. Dia tidak aware dengan kondisi itu, akhirnya dia tetap melakukan pola makan yang nggak sehat, itu akan develop sel-sel kankernya secara perlahan. Jadi banyak sih hal-hal yang mengkhawatirkan dari ini. Terus yang lain apa? Dari segi mental itu juga banyak. Segi mental. Jadi pasien justru datang pertama ke saya keluhannya adalah sakit perut, biasanya nyeri ulu hati. Oh, jadi sebenarnya dari mental itu berdampak juga ke fisik ya? Itu namanya fisik. Namanya psikosomatik.
Ya, psikosomatik itu salah satu bagian dari penyakit dalam yang mempelajari tentang psiko itu kan mental atau pikiran, somatik itu badan atau raga. Yes. Jadi pikirannya terganggu, raganya akan terganggu. Jadi pasien datang keluhannya apa? Nyeri ulu hati awalnya. Begitu kita eksplorasi, kita periksa pemeriksaan penunjang dan lain, kok hasilnya bagus semua gitu. Sedangkan pasien masih tetap mengeluh. Begitu kita tanya masalah problem mentalnya, baru oh dia punya problem gitu. Either itu Jadi problemnya di kadang tempat nggak kerja, ke-detect sebenarnya betul, dari tempat kerja atau di keluarga. Oke. Banyak tuh kan tadi kita udah ngomongin metabolik, ada imunitas, kemudian ada cancer, sekarang ada mental health juga. Jadi macam-macam tuh. Wow, tapi kalau boleh dibilang to sum up all of this yang ternyata banyak banget itu penyebab-penyebab atau pemicunya tuh sebenarnya sepele ya dok ya. Kayak ya daily activities aja gitu, dimana kita tidur kurang, makan nggak teratur atau makan yang tidak bergizi gitu ya. Tapi ternyata itu bisa menyebabkan sakit yang bisa berkepanjangan gitu ya. Wow. Dan ini aku ngomongin ini sekali lagi di Kamar Gen Z, berarti ini ngomongin Gen Z ya. Tuh, jadi wow, ini tuh salah satu hal yang ternyata dekat sebenarnya dok sama kita, karena aku juga melakukan itu sebenarnya. Jadi dari tadi tuh kayak aduh ini gue lagi nih gimana nih kayak gitu dok. Tapi sebenarnya wow, bahkan penyakit yang cancer itu nggak nyangka kan? Wow ya aku tuh stand to speak gitu kayak ternyata ada dok sebenarnya, dan banyak ya ditemukannya. Ada. Di era sekarang ini Gen Z itu banyak banget. Jadi sekarang itu penyakit-penyakit yang tadi kita obrolin itu ya, dulu mungkin 20 tahun lalu zaman-zamannya millennials atau zaman-zamannya sebelum millennials atau baby boomer itu penyakit ini kena biasanya pada usia-usia 50, 60 maksudnya ya usia gitu kan? yang udah di atas lah ya. Makin kesini tuh penyakitnya makin geser. Pada saat 10 tahun yang lalu kena di usia-usia 40 tahunan. Zaman saya udah praktek jadi penyakit dalam, itu kok anak-anak umur 20-30 tahun udah mulai kena juga. Kena cancer, kena diabetes, kena kolesterol, kena serangan jantung bahkan. Gitu. Jadi ya ini mungkin kesempatan yang bagus juga ya untuk ngasih awareness gitu buat teman-teman Gen Z bahwa kalian muda bukan berarti kalian itu bebas bisa dari hidup penyakit. Seenak-enaknya. Gitu. Betul. Iya. Walaupun kita hidup hanya cuma sekali, tapi alangkah baiknya hidup yang sekali itu juga sampai jatuh kan, diresapi, dinikmati dan dipelihara gitu ya guys. Betul. Dokter tadi kan kita juga sempat nyinggung tentang mental load and stress gitu-gitu kan. Terus dokter juga sempat nyinggung tentang psikosomatik juga. Aku penasaran deh dok, dokter tuh melihat peningkatan kasus psikosomatik tuh gimana sih dok di Gen Z terutama ya? Iya, ya meningkat sih ya. Yang pertama gini, tadi saya bilang awal di pertama bahwa mereka awalnya datang nggak ngaku kalau mereka psikosomatik disease gitu. Nggak ada tuh pasien datang, dok saya depresi. Habis itu dia nangis-nangis di depan mata gitu. Dokter specifically penyakit dalam ya. Mereka datang dengan keluhan awal bukan masalah mentalnya. Atau bilang, dok saya cemas, atau saya punya gangguan cemas, atau dok saya punya traumatic disorder. Enggak, mereka nggak ngomong seperti itu. Mereka pasti datang either, dok saya punya nyeri ulu hati kok nggak hilang-hilang dok. Terus apa? Biasanya saya sudah berobat ke berbagai macam dokter, sudah dilakukan berbagai macam pemeriksaan, nggak sembuh-sembuh dok. Saya udah dikasih obat ini, itu. Udah yang paling bagus, sudah di endoskopi, tapi tetap nggak enak perutnya dok. Misalnya begitu ya, ambil contoh. Terus yang lain apa? Misalnya mereka punya masalah heart rate-nya lari gitu. Lari itu artinya debar-debar terus, deg-degan terus. Gitu. Saya orangnya kok gampang deg-degannya dok, berat badan saya turun gitu. Makannya malas dan lain-lain. Begitu kita eksplorasi, kita sudah menyingkirkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyebab organiknya, nggak ketemu. Nah, kita eksplorasi itu hal-hal di luar itu yang berhubungan dengan psikisnya. Kadang-kadang itu suka kelewat loh. Kalau pasien berobat ke dokter, kadang-kadang mereka hanya fokus ini keluhannya lambung, ngobatin lambung aja. Ya akhirnya begitu, dia akan belanja obat aja terus, kasih obat, enakan, ntar obatnya habis muncul lagi, tapi nggak ditangani sampai ke akarnya. Jadi kayak yaudah ketika udah enakan udah aja gitu ya, nggak diselesaikan, dituntaskan. Betul, nggak semua dokter bisa melihat nih orang punya masalah psikis. Nah kalau ketemu dokter yang bagus itu biasanya akan bisa mendetek gitu. Ini orang punya something wrong dengan psikologinya atau psikisnya. Jadi akhirnya dia akan mengorek-ngorek tuh di situ. Jadi biasa di kunjungan kedua atau ketiga
baru mulai kita bisa korek-korek. Ibu ada atau Mbak ada masalah, ada stres, ada apa, kurang tidur. Awalnya dari kurang tidur tuh biasanya kalau saya ketemunya, iya. Biasa gangguan tidur. Kalau tidur susah tidur nggak? Atau misalnya pas lagi tidur suka kebangun-bangun nggak? Oke. Atau kalau misalnya mau tidur jam 10 udah ke kasur nih, udah merem, guling-guling jam 2 baru tidur. Iya, benar. Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Begitu iya, jawaban dari itu kita harus lebih gali lagi, eksplorasi lagi masalah gangguan mentalnya itu. Dari situ ntar bisa kelihatan, oh ternyata memang si pasien ini punya problemnya kadang-kadang mereka mau cerita, kadang-kadang nggak. Itu sih, karena sebenarnya sekarang itu kan mental health juga masih dilihatnya sebagai salah satu sesuatu aib yang ya. tabu gitu kan, betul, aib. Itulah. Kadang-kadang orang juga kalau berobat, dok saya disuruh ke psikiater, saya gila dong gitu kan. Sebetulnya kan enggak ya, enggak seperti itu. Justru itu form of the love of ourselves sih sebenarnya. Betul. Mendatangkan bantuan dari profesional secepat mungkin daripada self-diagnose kan. Benar, setuju banget. Karena kalau self-diagnose itu bahaya. Oh iya, benar. Jadi kemudian lanjut ya, jadi kalau misalnya kita udah ketahuan nih, oh pasien ini punya sesuatu, mungkin ada depresi ringan kah, atau ada gangguan cemas kah, atau ada gangguan penyesuaian kah. Dari situ kita bisa mulai terapi, jadi nggak perlu nunggu nanti gitu. Jadi sambil jalan kita obatin penyakit raganya atau fisiknya, kita juga tetap mengobati psikisnya. Oh, dokter juga yang handle itu? Bisa, tapi untuk secara superficial aja kita ya. Kalau penyakit dalam kita hanya bisa secara awal aja. Jika nih gangguannya tidak terlalu berat, insya Allah kita bisa nangani. Tapi kalau sudah sangat berat dan menurut kita ini butuh bantuan profesional yang lebih jago, ya kita akan refer ke psikiatris, ke SPKJ gitu. Dan hasilnya begitu kita treat itu alhamdulillah bagus. Oke. Jadi semuanya tuh nggak harus tentang obat gitu ya dok ya. Betul. Kadang-kadang dari diri sendiri dan dari kesehatan mental juga ya. Hanya kita kasih waktu pasien ini untuk venting out, itu udah lumayan ngebantu banget buat mereka. Jadi kadang-kadang mereka itu pengen ngasih tahu kalau dia punya masalah, tapi dia nggak tahu harus cerita ke siapa. Kadang-kadang seperti itu. Satu malu mungkin, atau dijudge. Mau cerita ke orang tua dijudge mungkin. Betul. Dulu zaman mama nggak begini, kamu kok. Ya begitu kan. Zaman sekarang kan begitu ada juga. Atau mau cerita ke orang lain takutnya nggak percaya. Ntar malah diceritain ke orang lainnya lagi. Akhirnya trust issue gitu kan. Akhirnya jadi problem. Nah dia akhirnya nggak berani untuk venting out. Padahal venting out itu penting banget. Kalau akhirnya saya bilang yaudah kalau Mbak harus punya minimal satu orang yang bisa dipercaya untuk bisa cerita masalahnya apa, yang kira-kira tidak akan menceritakan masalah Anda ke orang lain dan tidak menjudge Anda mengenai masalah Anda misalnya gitu ya. Kalau nggak punya, udah cerita ke saya nggak apa-apa. Wow. Akhirnya apa? Ya setelah pertemuan kedua ketiga nangis. Udah. Ya sudah. Padahal dokter penyakit dalam ya spesialisnya ya. Iya, tapi, cuman karena kita belajar itu dan kita tahu ilmunya dan setelah diterapkan berhasil dan ya itu jadi salah satu skill di rumah sakit juga gitu nanganin pasien. Tapi dari perspektif medis ya dok ya, sebenarnya ada nggak sih hal yang ngebedain atau treatment mungkin ada treatment khusus buat Gen Z atau hal yang ngebedain antara ini nih kelihatan banget nih permasalahan Gen Z gitu. Ada nggak treatment khusus yang ngebedain Gen Z sama gen-gen sebelumnya atau bahkan gen setelahnya gitu? Sebetulnya kita kembali lagi melihat kalau membedakan treatment adalah melihat background dari masalahnya. Jadi kalau Gen Z ini kan background masalahnya mungkin dari zaman dia kecil, pendidikan saat dia kecil ya, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai masuk ke dunia kerja. Itu kan mungkin berbeda dengan zaman millennials atau malah zaman sebelumnya gitu kan. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi kita harus tahu dulu sih problemnya apa, trigger factornya apa, kemudian hal-hal yang memperberat pasien ini apa. Dari situ kita bisa mulai mengintervensi kira-kira di bagian mana yang kita harus benerin. Ya kalau secara obat-obatan sih nggak ada perbedaan ya, mau Gen Z, mau millennials, mau baby boomers dan lain-lain nggak ada perbedaan secara terapi. Tapi pendekatan atau approach secara sosialnya, secara psychologicalnya berbeda jelas. Gitu. Misal kadang-kadang kita juga suka melibatkan orang tuanya pasien, atau kalau sudah menikah melibatkan pasangannya, atau kalau misalnya dia punya teman dekat ya kita kadang-kadang libatkan juga teman dekatnya. Itu untuk proses pemulihan juga ya? Betul. Jadi jangan sampai ya dia merasa sendiri. Iya. Gitu. Betul. Wow, ini sebuah insight yang luar biasa karena ternyata tuh
kesehatan mental. Kita pernah ngomongin tentang kesehatan mental ini, Dok. Ada namanya Sergio Facta waktu itu. Beliau juga buka praktik yang dia tuh buka terapi gitu, Dok, untuk kesehatan mental sebenarnya, tapi ternyata itu bisa rilis semua beban yang ada di dalam. Dan ternyata ini dikonfirmasi dan divalidasi lagi oleh dokter gitu ya. Karena ternyata memang kesehatan mental itu adalah salah satu, bahkan mungkin bisa jadi yang terbesar ya, salah satu pemicu terbesar dari adanya penyakit-penyakit dalam gitu ya. Besides dari pola hidup, besides dari cara tidur, terus makan dan lainnya gitu ya. Dan ternyata dokter, kalau aku boleh menggarisbawahi, di Gen Z ini salah satu spesifikasinya adalah kita tuh kurang aware sama kesehatan mental kita. Udah aware justru, udah aware sama kesehatan mental kita. Tapi kita tuh justru self-diagnose. Itu gimana tuh, Dok? Apakah mungkin, apakah gue sakit ini tuh gara-gara gue terlalu stres deh. Jadi terpicu nih badan gue gitu. Itu gimana, Dok? Iya, apalagi sekarang zamannya TikTok, Instagram ya. Benar. Banyak apakah Anda mengalami ini? Betul, berarti Anda mengalami depresi betul. Ya gitu kan. Jadi kadang-kadang akhirnya self-diagnose, akhirnya overthinking, akhirnya juga tidak mendapatkan terapi yang tepat gitu. Ya kalau untuk mendiagnosis, aku jadi merasa tersindir sendiri tahu, Dok, sumpah deh. Kan Mbak yang bikin acaranya. Iya, yang saya kan bukan. Mungkin berarti ada ini dari insight dalam dari diri sendirinya punya. Iya, benar. Karena saya juga gitu kayak, aduh ini ngelihat di TikTok gitu kan, apalagi kan di TikTok kan kayak bahasanya tuh kan bukan bahasa yang tinggi-tinggi, jadi kadang gampang aja gitu kan di ngertiin gitu kan, kayak aduh kayaknya gue nggak bisa tidur gara-gara ini deh gitu loh, Dok. Sering banget itu kayak gitu. Jadi keep in mind bahwa untuk mendiagnosis suatu gangguan psikosomatik atau gangguan mental atau mental illness itu harus dilakukan oleh profesional. Itu harus nomor satunya itu. Jadi nggak boleh orang yang nggak punya background dokter psikosomatik atau dokter psikiatri itu mendiagnosis seseorang mengalami gangguan mental, tuh nggak boleh. Karena itu akan berimbas kepada implikasinya adalah terapi. Terapi kemudian juga berhubungan juga dengan, karena kan terapinya orang pasien dengan gangguan mental kan tidak hanya terapi obat, tapi terapi psikoterapi, suportif, kemudian dan lain-lain itu ya. Jadi harus dari situ. Ya memang kekurangannya adalah karena informasi yang sangat luas itu akhirnya diolah dengan tidak memiliki background atau pendidikan yang cukup, akhirnya asumsilah yang keluar. Betul. Gitu. Dan kalau asumsi sudah keluar ya, itu makin susah lagi untuk meriset asumsi yang sudah terbentuk itu. Dan khawatirnya adalah ujungnya salah pengobatan ya. Betul. Kalau memang kalau memang dari asumsi-asumsi itu berangkat kepercayaan kan jatuhnya, kalau percaya kalau saya gini takutnya salah pengobatan dan lain sebagainya gitu ya. Dan ternyata nggak semua penyakit kayak GERD mungkin sekarang tuh yang lagi fenomenal di kalangan Gen Z itu burnout dikit GERD, karena sebenarnya itu nggak melulu tentang aduh gue butuh obat. Kadang-kadang ya itu tadi ya, burnout, terus kebiasaan minum kopi setiap hari ya. Ini yang aku mau tanya ke dokter. Karena sekarang itu kopi kan udah jadi apa ya, Mas Chan ya? Kayak lifestyle gitu ya. Gue nggak ngopi, gue nggak hidup gitu ya ibaratnya. Mendingan gue nggak makan nasi daripada nggak ngopi. Betul gitu kan? Ya kan? Pagi-pagi mendingan gue nggak usah sarapan daripada gue nggak ngopi gitu. Hayo siapa yang tersindir? Kalau saya sih emang udah sadar diri ya, dari dulu saya punya asam lambung, jadi saya nggak bisa gitu. Gimana, Dok, menurut pandangan dokter tentang fenomena ini gitu? Sebetulnya kopi itu bagus ya, secara medis itu kopi, kafein ya kita ngomong ya, kafein itu memiliki efek yang positif untuk cerebrovaskuler. Jadi untuk kesehatan pembuluh darah baik itu jantung atau otak itu bagus. Tapi ada tapinya nih. Betul. Apa tuh tapinya? Tapi ini yang harus digarisbawahi teman-teman. Tapi satu, harus ada awareness terhadap dosis maksimalnya berapa gitu, berapa banyak kita boleh konsumsi kopi dalam satu hari gitu. Terus pasiennya orangnya punya komorbid nggak? Misalnya kayak orang darah tinggi ya jelas nggak boleh minum kopi terlalu banyak karena pasti akan meningkatkan tekanan darahnya. Kafein itu kan akan meningkatkan tekanan darah secara natural gitu ya. Terus tadi asam lambung atau punya GERD, ya mesti sadar diri juga kalau punya GERD-nya suka kambuh, suka kumat gitu kan. Ya, tapi masih ngopi juga, ya itu namanya nyari-nyari penyakit. Kalau saya ngomong kayak gitu, Anda sudah tahu punya GERD, sudah punya asam lambung, masih minum kopi juga, itu namanya penyakit yang dibuat-buat sendiri, gitu. Betul. Nah, jadi harus dilihat ada nggak
kontraindikasinya kalau bahasa medisnya itu. Ada nggak larangan pantangannya terhadap kita yang minum kopi gitu. Kalau misalnya nggak ada pantangan sama sekali nih, anggaplah orangnya nggak punya asam lambung, nggak punya darah tinggi gitu. Konsumsi kopi diperbolehkan sehari mungkin maksimal 2-3 espresso. Kadarnya segitu ya kalau kita kita bikin dalam bentuk espresso tuh 2 atau 3 shot espresso per day. Itu maksimal ya. Tapi kalau misalnya ada hipertensi ya mungkin cuma hanya 1 shot per hari gitu. Dan make sure bahwa kopi yang diminum adalah kopi hitam. Bukan kopi susu gula aren. Itu gulanya jahat ya teman-teman ya. Jadi yang kalian minum itu kopi, yang kalian suka itu kopi atau susu gula aren. Gitu. Jadi harus dilurusin dulu nih persepsi masalah kopi. Karena zaman sekarang kan orang-orang justru kalau mesen kopinya apa? Kopi-kopi yang flavored gitu kan. Vanilla latte atau apa segala macam gitu kan. Dimana itu sebetulnya kadar kopinya mungkin nggak terlalu banyak, tapi justru lebih banyak di susu dan gulanya. Dan dimana itu yang akan develop menjadi penyakit metabolik yang kita bahas di awal tadi, diabetes, kolesterol, segala macam, ditambah dengan pasien yang nggak suka bergerak, akhirnya mulai berkembang lah si penyakit metabolik itu gitu. Oke. Dok, ngomongin tadi kontraindikasi gitu ya. Ada fenomena kayak kalau misalnya nggak minum kopi itu jadi nggak punya tenaga, nggak punya itu sebenarnya sebatas sugesti aja atau memang ada fenomena seperti itu? Iya, kalau secara medis memang kafein bisa up metabolism ya. Jadi kalau misalnya kita minum kopi pagi itu metabolisme kita akan di boost up oleh si kafein itu. Jadi kita akan lebih cepat. Tapi ada efek placebo efeknya juga. Jadi ada sugestinya juga. Kalau saya nggak minum kopi, saya jadi makin lemes gitu. Itu juga ada tuh yang kayak gitu. Kalau nggak minum kopi artinya nggak memulai hari nih. Gitu kan ada yang seperti itu ya. Jadi tergantung dari orangnya juga. Kalau dia terbiasa dengan minum kopi setiap hari, nanti dia akan mencapai satu level di mana dia toleransi dengan kadar kopi yang sama. Misalnya Mas Chandra hari ini minum kopi sehari ini 1 gelas pagi. Tiap hari ini selama setahun atau 2 tahun minum kopi segitu. Ntar lama-lama pada saat yang sama, kok nggak ngaruh ya, nggak nendang ya dengan kopi 1 gelas sehari pagi. Betul sekali, Mas lama-lama dia pagi-pagi. Lama-lama dia akan meningkatkan, either itu jadi 2 shot espresso pagi misalnya, atau sehari jadi 2 kali ngopinya. Berarti itu akan begitu ada efek adiksinya gitu ya dok ya? Betul. Nah, tapi ada juga yang tadi efek sugestinya atau placebo efeknya. Jadi ditambah dengan kalau saya nggak ngopi jadi nggak bangun atau nggak melek, akhirnya dia nambah lagi. Jadi ada seperti itu. Tapi sebetulnya kalau coba dilatih untuk mengurangi ketergantungan terhadap kopinya bisa loh. Iya kan? Bisa banget. Tuh Mas Chandra. Bercanda Mas Chandra. Tapi berarti kalau misalnya ada alternatif lain nggak dok? Kalau misalkan kita ngomongin tentang kalau gue nggak ngopi, gue nggak bisa mikir nih, gue nggak bisa hidup di hari ini, kayaknya gue bakalan loyo. Ada nggak sih dok saran alternatif lain selain daripada kafein? Dikurangi secara bertahap kebutuhan kafeinnya. Jadi misalnya tadinya 1 gelas, mulai kurangin dulu setengah, tapi dengan tetap melakukan pekerjaan yang lain. Kalau mau di switch, coba switch dengan teh. Teh dia juga mirip-mirip tuh. Dia punya zat namanya theanin. Efeknya mirip kayak kafein gitu. Jadi kalau mau dicoba di switch ke teh juga nggak masalah kok gitu, boleh. Terus ya ditambah dengan aktivitas fisik atau olahraga yang seimbang juga ya. Karena olahraga juga akan meningkatkan adrenalin, aku bikin up metabolism juga, dan itu mudah-mudahan bisa menggantikan kafein gitu. Kafein itu kan sifatnya tambahan aja sebenarnya. Yes, betul. Dok, terakhir tadi aku udah diabain sama Mayo lagi-lagi. Aku mau tahu dong dok, kesalahan apa sih dok yang paling umum banget dilakukan sama Gen Z terkait dengan kesehatan gitu, yang akan ternyata wah ini tuh kesalahan yang sebenarnya kita nggak tahu ini kesalahan, tapi ternyata efeknya domino, efeknya jangka panjang gitu, yang sering dokter temuin di lapangan tuh apa dok? Nomor 1 diet, pola makannya. Oh ya? Intermittent fasting gitu-gitu sorry, dok? Kita ngomongin diet itu bukan berarti pasiennya harus nggak makan gitu, bukan. Intermittent bukan. Diet itu secara medis artinya adalah makan. Pola makan atau cara makan atau jenis makanannya, itu namanya diet. Jadi diet in general adalah bagaimana Anda makan, bagaimana pola makannya, pilihan makannya bagaimana, itu namanya diet. Jadi pasien anak-anak Gen Z itu dietnya menurut saya kurang bagus. Dulu kan kita diajarin pas sehat 5 sempurna, sehari makan 3 kali dan lain-lain gitu ya. Tapi itu kan kenyataannya tidak dikerjakan. Gitu. Makan seadanya, pilih yang ada, yang cepat, ya kan, yang enak di mulut, yang kenyangin perut.
Betul, yang gampang. Padahal nutrisinya kita nggak tahu seperti apa. Terus kadang-kadang makan cuma sekali sehari, maksimal 2 kali sehari. Kadang-kadang lupa makan ketiganya. Kemudian ditambah dengan cemilan-cemilan atau kopi gitu kan, kopi-kopi manis. Lalu ditambah dengan kadang-kadang ngambil gorengan, lagi meeting atau apa, dikasihnya gorengan, makannya itu lagi gitu kan. Akhirnya pola makannya jadi nggak bagus. Jadi yang paling utama sih itu ya diet, dari pola makannya yang harus dibenerin, sama ya lifestyle, misalnya mungkin vape, rokok, tambahan-tambahan seperti itu ya. Seru nih sebenarnya nih. Oke dok. Terus dok. Jadi ini adalah multifaktorial. Kita nggak hanya bisa ngomongin satu hal aja yang harus dibenerin. Itu adalah semua hal yang harus kita benerin. Cuman kalau ditanya apa yang paling bisa kita upayakan supaya maksimal, yang nomor satu yang dibenerin dietnya dulu, pola makannya dulu. Balikin dulu ke zaman kita dulu belajar bagaimana sih makan yang sebaiknya, 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidratnya, ada lauk pauknya, ada tempe tahunya, ya kan? Ada sayurannya, ada minum susunya. Itu sehari makan disuruh berapa kali dulu? 3 kali. 3 kali. Sekarang makan berapa kali? Kalau ingat kadang-kadang aja. kalau intermittent fasting, tapi kalau intermittent fasting itu one of cara diet yang salah atau tidak sih dok sebenarnya? Mas Chandra maaf ya Mas, durasinya akan panjang karena saya banyak penasaran. Apa kita bikin episode 2? Boleh banget ya udah bikin episode 2, nanti di komen ya teman-teman. Kalau teman-teman mau episode 2 kita undang dokter lagi, boleh banget yo. Boleh dok, yang intermittent fasting gitu-gitu. Dan sebenarnya kan banyak gitu ya tren-tren diet yang cara diet seperti ini, minum obat ini, suplemen ini, kapsul ini, teh ini, itu gitu kan. Itu apakah itu masuk dok sebenarnya ke dalam porsi diet yang tidak dianjurkan sebenarnya justru? Oke, jadi sekarang kalau kita ngomongin masalah intermittent fasting, kemudian ada diet keto juga gitu kan, ada diet carnivore gitu ya, mungkin kalau dikenal. Ini adalah metode-metode yang dikenal untuk sebetulnya menurunkan berat badan gitu ya. Jadi udah bukan diet yang kita omongin di pertama yang sebelumnya tadi itu ya, karena diet kan pola makan. Kalau ini sebenarnya adalah modifikasi dari pola makan. Nah, kita bisa ngomong kayak gitu ya. Soalnya banyak dok influencer yang di TikTok sampai pada akhirnya banyak orang yang mengikuti juga gitu kan pola-pola seperti itu. Nah, kita akan spesifik ngomongin masalah intermittent fasting nih. Kalau intermittent fasting itu kan sebetulnya sudah cukup lama dia booming ya. Sekitar 10 tahun ada kali ya, sekitar 10 tahun yang lalu itu intermittent fasting pertama kali diperkenalkan dan itu disupport oleh penelitian. Saya juga sudah baca penelitiannya dan memang cukup baik hasil intermittent fasting. Tapi ada tapinya nih, balik lagi kita underline lagi nih, ada tapinya. Semua yang ada tapinya harus di bold, underline, italic ya. Bahwa tidak semua orang cocok dengan suatu metode diet tertentu. Betul, ya, setuju. jadi sama kayak intermittent fasting, nggak semua orang bisa intermittent fasting. Kadang yang berpengaruh di influencer belum tentu berpengaruh di kita ya. Tepat sekali. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. TNC-nya harus dibaca teman-teman ya, harus dipahami. Terus gimana dok, saya boleh intermittent fasting apa enggak? Baiknya konsultasi sama dokternya. Boleh nggak saya intermittent fasting apa enggak gitu? Karena pasti dokter akan melihat nih pasiennya profilnya bagaimana. Apakah ini kira-kira metode yang tepat untuk diet intermittent fasting, atau bahkan kita bisa menganjurkan, oh kalau untuk Mbak lebih baik pakai diet yang tipe ini misalnya, itu juga bisa. Jadi lebih baik konsul aja kali ya ke dokter gizi gitu lebih ya. Tepatnya dokter gizi. Ke profesional gitu ya untuk mengetahui sebenarnya apa sih tipe diet yang lebih cocok sama kita daripada ngikut-ngikut ya kebiasaan Gen Z zaman now, termasuk saya ngikut-ngikut influencer. Pantesan saya berkali-kali diet nggak berhasil ya. Soalnya mungkin tambahan ya, kalau misalnya mau coba ngikutin itu gini, serap ilmunya, coba dianalisa sendiri boleh, tapi kalau ragu langsung konsultasiin. Jadi harus ada opini dari expert gitu. Oke dokter, terima kasih banyak atas insight dan ilmunya yang sangat luar biasa hari ini. Again, ini durasinya udah sangat amat terlewat dari tadi, tapi terima kasih banyak ya dok ya, karena ini insight-nya benar-benar berharga banget untuk kita semua. Mungkin ini sebenarnya kita belum ngomongin vaping, belum ngomongin rokok, itu sebenarnya yang seru tuh ya. Kalau mau ada episode 2 boleh banget di komen teman-teman ya, karena banyak akan menyindir teman-teman di luar sana mungkin ya, karena itu adalah salah satu pegangan juga kali ya untuk Gen Z sekarang ya, nggak bisa keluar tanpa vape, nggak bisa keluar tanpa rokok mungkin ya. Oke, kalau misalnya teman-teman mau boleh banget di komen, dan thank you so much dokter untuk insight-insightnya. Boleh mungkin kalau dokter ada pesan-pesan untuk Gen Z di luar sana. Apa ya? Kalau pesan mungkin banyak ya. Boleh dok dielaborate satu-satu, kita tungguin. Ya gini aja deh. In general aja ya. Jadi
penyakit yang dulu kita temuin di usia-usia yang lebih lanjut sekarang udah ketemu di usia-usia yang lebih muda gitu ya. Dan itu sangat menyeramkan ya guys ya. Setelah di-explore ya ternyata karena lifestyle gaya hidup dari pasien atau orang-orang tersebut yang sudah dikerjakan dari mereka kecil atau usia muda gitu, dan itu terus berlanjut tanpa ada yang meng-cut atau memperbaiki gitu. Akhirnya apa ya, muncullah penyakit-penyakit itu. Nah sekarang belum telat kalau misalnya kita mulai memperbaiki dari sekarang, itu belum telat, sama sekali belum telat. Ini bisa dikerjain. Mulailah dengan mengubah gaya hidup, pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu kalau menurut saya pribadi ada 4 item. Item yang pertama adalah tadi pola makan atau diet. Benerin pola makannya, jam makannya, pilihan makanannya, kemudian jenis-jenisnya dan lain-lain. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini olahraga ya teman-teman ya. Aktivitas fisik ini tidak harus olahraga loh ya. Oh iya. Bener. Terus apa dok? Nanti ya episode 3. Oke ya, terus di request sama narasumber langsung boleh banget kita buatin yuk. Jadi aktivitas fisik ini tidak harus olahraga, yang penting ada bergerak ya. Nanti ada penelitiannya juga itu nanti kita bahas di kesempatan berikutnya ya. Kemudian yang nomor 3 adalah jam tidur. Ya, di mana pada orang dewasa itu jam tidur yang harus diraih minimal 7 jam per hari. 7 jam, ini nih yang susah nih buat Gen Z nih. Buat saya sih sebenarnya nggak tahu ya kalau Gen Z yang lain ya. Dan nomor 4, lifestyle yang harus dimodifikasi adalah stress management. Ya, stress management ini penting sekali. Coba, 1, 2, 3, 4, ada obat nggak di sini? Tidak ada. Nggak ada obat. Sama sekali. Kenapa? Karena obat kita di nomor 5. Farmasi atau terapi obat. Jadi yang akan saya tekankan adalah 1, 2, 3, 4 dulu nih. Kalau ini yang sudah benar, kita baru masuk ke sini untuk ngebantu. Kalau ini yang nggak diubah, mau dikasih obat segentong, segalon. Betul. Ya, jadi masih bisa diubah. Kalau misalnya ragu atau bingung, jangan ambil self-diagnose. Jangan ambil keputusan sendiri, saya sakit ini ngobatin sendiri, salah banget. Cari pakar atau cari expert ya, atau cari temannya siapa yang dokter, boleh. Kan sekarang banyak dokter ya, jadi bisa cari. Betul. Jadi insya Allah masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri lah gitu, untuk generasi emas 2045. Amin. Luar biasa. Iya teman-teman, sebenarnya itu sih kayak Gen Z sekarang tuh banyak kendalanya karena kita mungkin lagi chase karir, kita lagi ngejar karir, lagi mau explore dunia, lagi mau nyari nih gue mau kemana nih arahnya nih gitu kan. Itu sih teman-teman yang kadang dilupain adalah kapabilitas bahwa diri ini juga punya batas maksimalnya gitu loh. Jadi yuk kita pelan-pelan perbaiki pola hidup. Seperti yang kata dokter bilang, ini belum terlambat daripada kita rasain di masa-masa yang akan datang. Efek dominonya juga banyak gitu ya. Jadi kalau bisa diusahain hidup yang benar, hidup yang sehat, why not? Ya kan, itu juga cara kita untuk mencintai diri kita sendiri. Oke dokter, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Dan itu aja untuk episode hari ini teman-teman. Kalau teman-teman mau kita bikinin episode yang tadi kayak dokter bilang, episode 2, episode 3, 4, 5, karena banyak banget yang bisa dibahas sama dokter ya. Boleh banget komen di bawah, dan I will see you guys on the next episode guys. Bye bye. Ciao ciao.